بالمصطفى كريم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إني الله قلوبنا واشرح صدورنا ثم الفاتحة بنية الفتوح والفتوح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والوضوح. Masih di surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman, idza apabila nudiya diseru, dipanggil
nada yunadi, munadiyan yunadi, berada dari munadiyan yunadi, seruan orang-orang yang berseru. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk apa? Salat, disuruh untuk mengerjakan salat, mendirikan salat, melaksanakan salat. Biyaumil Jum'ah, biyaumil Jum'ah, dari hari Jumat. Pakai min di situ kita sebagian dari hari Jumat, karena gak full seharian kita sholat aja cuma sebentar, min sebagian waktu saja, dari jam 11 pagi sampai setengah 1. Kalian disuruh untuk sholat di hari Jumat enggak lama. Setelah itu fantashiru fil ardh, silakan kalian kembali kepada aktivitas kalian. Yang mau dagang lagi, yang mau bisnis lagi, yang mau kerja lagi, yang mau, silakan. Min cuma sebagian waktu kecil saja. Kemudian fas'au, kalau sudah diseru untuk mengerjakan sholat Jumat, fas'au, sa'ilah kalian. Sa'i itu kan jalan-jalan kecil, lari-lari kecil. Nanti ada tuh di antara Bukit Sofa Marwah atau Marwah Sofa sekitar 50 meter itu disunnahkan bagi laki-laki itu berlari-lari kecil. Rabbi ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la a'lam innaka antal-Allahul 'azizzul akram. Itu doanya. Jadi sa'i itu berjalan cepat. Kalau bahasa Sundanya mah gerak-gerak apa tuh? Kalau bahasa Jawanya apa? Ayo cepetan. Apa bahasa Jawanya cepetan? Jolali. Jolali. Buru-buru. Buruan. Dari mana Mas? Wis adus jawabnya. Mas Sopri yang jawab, Mas Sopri. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian disuruh untuk mengerjakan salat di hari Jumat, sebagian di hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibilang fas'au ila shalah, fas'au ila masjid, tapi fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mufassirin ada yang mengartikan zikir itu adalah as-shalah. Fas'au ila shalah. Karena ada ayat wa man a'rada an dzikri fa inna lahu kana ma'ishatan dhanka. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, ada ulama yang mengartikan ayat salah, orang yang tidak mau mengerjakan salat, fa inna lahu kana ma'ishatan dhanka, maka baginya kata Allah, aku akan sempitkan dari segala kehidupan. Jadi orang kalau nggak salat
maka Allah sempitkan usahanya, sempitkan kehidupannya, Allah hilangkan keberkahannya. Tapi ada ulama yang mengartikan kenapa fas'au ila dzikrillah. Kalau kalian diseru di hari Jumat untuk sholat Jumat, perintahnya segera untuk mengingat Allah. Maksudnya begini, ada rentetan waktu. Jadi hari Jumat itu kan memang sayyidil ayyam, penghulu dari semua hari-hari. Hari di mana memang kita diperintahkan untuk banyak zikrullah, untuk banyak mengingat Allah. Bukan hanya sholat Jumatnya saja, bukan hanya itu, tapi proses ini. Coba menengok kepada para ulama salafus salihin. Mereka itu dalam rangka fas'au ila dzikrillah itu, mereka menyambut kedatangan Jumat itu dari malamnya, bahkan dari sore di hari Kamis. Para ulama salafus salihin itu seperti orang menyambut Idul Fitri atau Idul Adha. Karena Idul buat orang Muslim itu adalah hari Jumat. Makanya ila dzikrillah, bukan hanya fokus kepada sholat Jumat, tapi semua zikir-zikir yang bisa kita lakukan di hari Jumat. Nah, beberapa hadis boleh kita sebagai penguat. Hadis bi isnad sahih dengan sanad yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling utama untuk kalian itu adalah hari Jumat. Maka kata Rasulullah, "Fa'aksiru 'alayya min as-salati fihi." Karena itulah perbanyak kalian bersolawat kepadaku pada hari ini. Ini zikrullah itu termasuk salawat. Kata Rasulullah, perbanyak salawat. Makanya tradisi orang-orang Nahdi itu, mereka mengulang Jumat, zikiran, tahlilan dan sebagainya, bersolawat kepada Rasulullah, membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan gak ada dasarnya, ada dasarnya, hadisnya sahih. Kata Rasulullah, gak ada hari yang lebih utama kecuali hari Jumat, maka perbanyak membaca sholawat pada hari itu. Hanya kita suruh baca banyak sholawat. Selain kita baca Quran, fa'inna salatakum ma'rudah alayhi. Karena sesungguhnya bacaan salawatmu pasti disampaikan kepadamu. Nah ini, jadi hari yang sangat luar biasa di mana kita disuruh memperbanyak bersolawat. Hadis berikutnya muttafaq alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaum al-jumu'ah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara mengenai keistimewaan hari Jumat. Apa kata beliau? Apa sabda beliau? Faqala fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim. Pada hari Jumat itu kata Rasulullah, ada satu waktu tidaklah seorang muslim wa huwa qa'imun yusalli,
dia sedang berdiri mengerjakan sholat. Bisa itu hari Jumat di paginya dia sholat duha, dia sholat apa saja, sholat tasbih, dia sholat apa hajat dan sebagainya, apa saja. Di hari Jumat itu dia sedang sholat, atau memang sholat Jumat itu sendiri. Maka seorang muslim yang di hari Jumatnya dia sedang mengerjakan salat, setelah itu apa? Yas'alullah, dia minta kepada Allah, dia berdoa, dia bermunajat kepada Allah. Diperkuat dengan hadis yang lain, khamsu layalin la turaddu fihi ad-da'awat. Ada 5 malam yang kalau seseorang itu berdoa kepada Allah, doanya Allah tidak tolak, berarti diterima. Salah satunya adalah Lailatul Jumu'ah. Dia berdoa di malam Jumat. Jadi kan kalau dalam hitungan Hijriah itu apa, ghurub syams, maghrib itu udah masuk. Jadi kalau udah malam Jumat itu udah masuk ke Jumat. Nah, dia berdoa, dia sholat di situ, dia berdoa, dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta syai'an, segala hal, sesuatu, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dia minta sama Allah. Dia sholat, mungkin sholat tahajud, sholat hajat, sholat apa aja. Habis sholat dia meminta kepada Allah agar memberikan sesuatu. Maka apa? Illa a'tallahu iyyahu, melainkan Allah akan berikan apa yang dia minta. Dan makanya malam dan hari Jumat itu adalah sebagai malam memperbanyak zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya terfokus kepada salat Jumatnya, tapi prosesnya itu. Makanya fas'au ila dzikrillah. Kita perluan lagi yang ada waktu mustajab itu adalah ketika Abdullah bin Umar menceritakan, bertanya, apakah kamu pernah, dia bertanya kepada Abu Burdah bin Abu Musa al-Ash'ari, apakah kamu pernah mendengar ayat yang bercerita Rasulullah menceritakan tentang keistimewaan hari Jumat, fi sya'ni sa'atul Jumu'ah? Qala qultu na'am. Nah, di sini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, ya min baini ayyadis al-imam ila an tuqdi as-salah, rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda itu, waktu saat itu, waktu yang sangat istimewa itu, di mana doa setiap hamba Allah dengarkan di antara duduknya imam sampai selesai sholat. Berarti habis apa tuh? Habis innallaha wa malaikatahu imam naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, duduk itu sampai berakhir salat Jumat. Disitulah waktu yang sangat istimewa, saat-saat mustajabah, doa-doa seseorang hamba didengarkan oleh
antara ulama yang mengatakan di antara bainal khutbatain, di antara dua khutbah. Biasanya kalau imam khutbah pertama dia duduk innahu huwal ghafurur rahim. Terus duduk sebentar untuk melaksanakan khutbah yang kedua. Di antara ini para ulama mengajarkan perbanyaklah zikrullah, perbanyak berdoa, perbanyak munajat, karena di saat itulah doa seorang hamba didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alasannya karena ribuan malaikat turut hadir mengaminkan doa seorang hamba itu. Kita tidak lihat. Itu alasannya. Hadaratil malaikatu yastami'una dzikra muttafaqun alaih. Para malaikat pun hadir mendengarkan zikir. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi luar biasa. Kalau hari Jumat itu mujahidin penuh dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak lihat. Mungkin bagi orang-orang yang kasyaf membutuhkan kemampuan melihat sesuatu yang orang tidak bisa lihat, dia bisa menyaksikan begitu banyak hadir ribuan para malaikat. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salman radhiyallahu anhu qala sallam la yaghtasil rajulun yawmal jum'ah wa yatahharu mastata'a min tuhrihi wa yadahhiru min duhnihi aw yamassu min طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Kata Rasulullah ini, seorang laki-laki yang mandi di hari Jumat. Mandinya seperti apa? Kaguslim janabah, seperti mandi junub, mandi hadas besar. Jadi setiap pagi di hari Jumat kalau datang ke masjid banget, ini sunnah Rasulullah yang bilang, tidaklah seseorang ketika di hari Jumat dia mandi seperti mandi hadas. Ini sunnahnya kita disuruh mandi. Jadi kalau mandi hadas nggak boleh pakai sabun. Kalau sabun jadi mustahil dia harus mutlak airnya pakai air doang, jangan pakai sabun. Kan kalau habis mandi hadas, selesai mandi junub baru pakai sabunan. Dan yang orang nggak ngerti mandi hadas pakai sabun, nanti airnya udah nggak jadi mutlak lagi, jadi mustahil. Apa namanya, airnya ini jadi bercampur dengan sabun. Itu namanya air suci, tidak mensucikan. Kopi itu suci, tapi tidak mensucikan. Boleh nggak betul? Nggak boleh. Air kelapa suci, tapi tidak mensucikan. Air teh suci, tapi tidak mensucikan. Sama air sabun itu suci, tapi tidak mensucikan. Nah, disuruh mandi pagi. Besok pada mandi ya. Jadi kalau mau sholat Jumat mesti mandi. Niat. Niatnya bagaimana? Ya, nawaitul ghusla, saya niat mandi, apa namanya, listibahah salat, atau niat-niat seperti mandi junub aja. Atau saya niat mandi dalam bahasa Indonesia ikrami yaumul Jumat, untuk memuliakan hari Jumat.
mandinya mandi Jumat boleh. Jadi mandi. Yang kedua, wa yatatahharu mastata'a min tuhri. Dia itu bersuci semampu bersuci. Maksudnya begini, sebaiknya kalau sholat Jumat itu wudunya jangan di masjid. Sudah dalam keadaan wudu dari rumah, bagusnya. Ya, besok jadi jangan wudunya di masjid ya, wudunya di rumah. Jadi udah mandi, kemudian udah wudu dari rumah. Wa yudahiru min duhnihi, memakai minyak wangi. Halo, pada punya kan ya? Beli ntar. Emang kita lihat mau beli minyak wangi itu apa namanya? Ta'atur itu wangi-wangian adalah kesunahan Rasulullah. Beli parfumnya tapi yang oil, yang jangan ada alkoholnya, kan banyak tuh di ini gitu. Saya kemarin dibeli itu sama Ustaz Ahmad Ali di mana namanya? Enak juga baunya itu. Kalau ada saya mau lagi. Enak wanginya itu. Nah jadi sunnah tuh kan. Sunnah kita udah mandi besar, kemudian berwudu, sebelum kita berangkat pakai wangi. Wah, wangi-wangian itu hukumnya sunnah. Apalagi aw yamassu min tayyibi baitihi, pakai wangi-wangian terus summa yakhruju, keluar dari rumah dalam keadaan wudu, pakai baju yang paling rapi. Wahai orang-orang yang beriman, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu setiap mau masuk ke dalam masjid. Coba maksud perhiasan itu ini, pakai baju kain yang paling menurut kita paling cakep, yang paling bagus. Karena ada orang yang sholat Jumat itu pakai celana segini gitu, terus kainnya masih di lehernya dan di pundaknya, dan sampai terus harus dipakai, kan ada yang pakai kaos doang gitu. Jadi kalau tradisi kita di sini memang apalagi khatib itu subhanallah. Kalau ada khatib, kalau di kantor-kantor kan biasa Pak. Saya dulu pernah diundang tuh di Piaga apa tuh. Kebetulan saya imam, dia khatib. Khatib pakai celana, pakai kemeja, kagak pakai peci, apa namanya? Enggak pakai peci, itu kaget saya baru-baru. Nah, begini ya khatib itu. Tapi kalau di kantor-kantor mah biasa begitu. Tapi kalau di Mujahidin ada khatib kayak begitu, pakai celana, pakai kemeja, kagak pakai peci, kira-kira gimana? Kagak dipakai lagi. Kagak dipakai lagi, udah cukup sekali aja. Iya. Kenapa kita harus pakai pakaian yang paling terbaik? Karena memang Allah yang berkata khudhu zinatakum, ambil pakaian yang terbagus, apalagi khatib. Makanya saya punya teman tukang football, khatib tukang. Tapi kalau main bola masih pakai celana kolor, saya mau mainin, ente khatib loh. Ente khatib. Ente dipanggil ustaz masa masih pakai celana kolor? Kagak pantas sudah. Depan lagi. Minimal di bawah lutut lah, itu kan aurat. Kayak ada hukumannya. Ada tuh teman saya omelin, saya pernah saya ingetin, kagak pantas disebutnya khatib, pakaiannya masih begitu.
Ada nggak yang merasa khotib pakaiannya begitu? Ada. Sobri. Ya ganti juga kalau udah khotib nggak pantas pakai barang Allah nggak pantas. Allah. Nongkrong warung Asep. Kalau video. Nongkrong warung Asep. Ya jadi begini. Ya Pak disuruh pakai pakaian yang paling terbaik. Pakai wangi-wanginya, pakaian yang paling bagus pakai. Jadi jangan sholat Jumat pakai kaos oblong, celana jani. Muadzin juga kayak Ya? muadzin juga. Iya muadzin juga terus harus jangan muadzin pakaian juga harus dirapihin. Mandarin dah. Pokoknya baru tugas itu rapi. PKM Mandarin dah. Yang punya sholat pakai sholat. Ada nggak sih hukum tentang pakai sholat? Ada. Sholat bila imam, sholat yang dengan imam, sholat yang tak pakai sholat bedanya sampai 70 kali lipat. Hadis. Alhamdulillah. Saya kemarin mau sholat tadi. Apa sih ini yang kurang? Ternyata saya sampai di bawah sejarah jalan aja jadi pakai sholat. Jadi sholat itu bukan pakaian ustaz, bukan. Mau malu belum ustaz. Berat ya Pak. Lah, emang yang boleh pakai sholat ustaz doang. Berat katanya. Sholat itu imamah itu perintah Rasulullah. Gitu. Kalau nggak ada sampai disuruh pakai tali plastik juga tali rapia. Saking sunahnya tuh. Kalau nggak ada boleh juga punya sholat itu pakai tali rapia. Jadi kata orang lewat bocah stres. Di rapia. Saking sunahnya juga. Jadi kalau punya sholat ini pakai. Apalagi kalau sholat Jumat, kalau punya pakai. Kalau nggak punya berdiri, gitu. Karena sunnah. Jadi bukan hanya pakaian ustaz, bukan semua disunahkan ke sorban. Kemudian kemudian dia sholat sesuai yang telah ditentukan baginya. Summa yusib summa yakhruju fala yufarriqu baina itsnain. Keluarlah dia dari rumah kata Rasulullah dan dia tidak membelah dari dua orang. Artinya nggak boleh emang udah datangnya belakangan dia misalnya pikir gua mau sholat atau dia melangkahkan pundak orang lain, nggak boleh. Mereka punya kehormatan yang harus dihargai. Jadi nggak boleh kita itu memisahkan orang, atau yang kedua tidak boleh melangkahi pundak orang kecuali ada jamaah yang memang datangnya lebih dulu tapi emang kagak hobi dia di depan. Kan ada jamaah yang kayaknya di belakang Ada yang model begitu kata Rasulullah, langkahi saja langkahi saja. Atau masih saf-saf masih kosong, sebenarnya masih tegak gitu. Gak apa-apa disuruh rapatkan kata duduk di tengah-tengah. Tetapi kalau memang dia udah datang terlambat, pengen saf di depan, kemudian dia melangkahi pundak orang sampai memisahkan di tengah-tengah antara dua orang itu tak boleh. Setelah itu dia sholat, summa yusid idza takallama al-imam. Dia diam ketika khatib lagi sedang menyampaikan khutbah. Jadi kan kalau ada orang yang khatib sedang menyampaikan khutbah, dia berkata faqad dalal, kata Nabi, sungguh dia itu sudah sia-sia dengan sholat Jumatnya. Atau misalkan dia memainkan batu kerikil. Kalau sekarang kita kiaskan orang yang lagi khatib menyampaikan khutbah dia main HP.
batal Jumat ini. Main kupu biasanya. Ya, Main bisa kupu. dibiasakan karena Nabi bercerita dia main di Ini tempat kopet. kalau sekarang ya main HP lah. Khutbah khatib lagi menyampaikan khutbah itu main HP. Tidur gimana tadi tidur? Ya tidur. Ya kan rufi al-qalam ada salasa. Orang nggak akan dicatat apa namanya perbuatannya kecuali pada 3 orang itu, orang yang anak kecil sampai dia balik, anak kecil dia berbuat, dia nggak sholat, dia nggak ada hukum bagi. Yang kedua orang yang tidur. Jadi kalau ada orang yang assalamualaikum khatib dia udah Banyak. ada tempat. Padahal nggak ditulis oleh Allah, nggak ada catatan pahalanya orang dia tidur. Termasuk saya tadi. Apalagi nyender. Emang kan Ngopi dulu makanya ngopi. orang yang kumpul di dalam rumah Allah itu kan illa nazalat alaihi sakinah, Allah turunkan ketenangan. Jadi gampang kalau orang susah tidur datangkan majlis ta'lim atau dengerin khutbah, insya Allah kalau tenang itu bisa tidur. Jadi ada orang khatib naik udah ada khutbah tidur. Nah itu udah gak ada nilainya. Orang yang mabuk, orang yang gila yang gak punya akal sampai dia sadar. Jadi kalau orang gila yang puasa gak apa-apa. Jadi kalau ada orang di siang hari ditanya lu Islam bukan Islam, kenapa gak puasa? Kita husnuzon aja, mungkin dia lagi gak waras, lagi gila. Seperti itu. Nah jadi kalau khatib lagi menyampaikan khutbahnya pada terkadang jangan ngomong. Atau ada orang ngomong begini, ansit, nyuruh orang diam, berarti kan kita ngomong juga. Saya ada di musola di rumah, kalau ngomelin anak-anak, masya Allah, saya bilang nggak bisa begitu. Anak-anak itu emang dunianya main. Jadi jangan ngomelin di bawah solo, kalau mau jangan ke masjid, jangan ke musola, ngapain kalau begitu? Jangan begitu. Anak kecil emang dunianya main. Ingetin aja pelan-pelan. Yang saya kesel tuh anak udah diam dia masih marah. Dan jadi iblis terus anak-anak. Iya anaknya udah diam, dia masih bahasa mulutnya masih berunyam apa masih ngomong aja gitu. Jadi kita mau jadi imam mengganggu anak dia. Kita bertakbiratul ihram masih marah-marah aja tuh orang. Berarti yang berisik bukan anak kecil, lu yang berisik. Nah jadi jangan begitu, nanti mereka nggak mau main ke masjid. Ini pelan-pelan aja, anak kecil yang dunia juga ya. Barangkali ini jadi disuruh kita. Nah balasannya apa untuk hadis ini? Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Orang yang dari rumah di hari Jumat sudah mandi seperti mandi junub, dia berwudu pakai pakaian yang bagus, dia pakai wangi-wangian, dia datang ke masjid di awal waktu, kemudian dia sholat sunnah, tidak memisahkan satu dua orang di tengah-tengahnya, kemudian dia khusyuk mendengarkan isi ceramah khutbah, maka kata Rasulullah, melahirkan orang itu Allah ampuni segala dosa-dosanya dari Jumat yang ini sampai Jumat yang akan datang. Nah yang terakhir ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum lis-salati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Tinggalkanlah transaksi jual beli, tidak boleh lagi. Makanya kalau di Makkah di Madinah Jumat ya toko-toko ya bahkan cuma ditutup gitu aja, nggak ada yang ngomong, semua orang nggak ada boleh transaksi jual beli. Mereka kena haram. Jadi kalau udah maghrib nih, kita udah masuk di restoran nih, ada itu mah nggak boleh buka, nggak boleh ada transaksi, ditutup.
Kalau kita ada di dalam, kita dikunciin di dalam sampai nanti selesai sholat. Gitu. Orang tuh dimudahin diguyur. Jadi kalau ada orang sholat, kemudian ada transaksi ini bang, masya Allah, itu di mutmainah tuh, di mutmainah yang sholat maghrib, yang pada belajar banyak banget tuh, apa aja ada. Ya jadi, ya begitu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pertemuan kita pada Rabu depan insyaallah kalau sehat dan umur. Nanti kita lanjutkan fas'au ila dzikrillah wa dzikrullahi ba'id dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ikurin ila islah astata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.